Sobat Kulikers, kembali lagi di Kulik Sejarah. Kalian tahu kan, negara Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdapat 17.504 pulau dan 300 suku bangsa, dengan populasi hampir 270 juta jiwa. Dan negara Indonesia berada di posisi keempat berpenduduk terbesar di dunia. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu pulau di Indonesia yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Penasaran ingin tahu kelanjutannya? Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini agar kalian bisa mengetahui uploadan video-video baru berikutnya. Negara Republik Indonesia, atau juga bisa disebut dengan Nusantara, adalah negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945. Negara ini banyak sekali menyimpan sejarah, salah satunya adalah Pulau Nias yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Pulau Nias adalah salah satu pulau Sumatera Utara dengan luas Pulau Nias sekitar 5.625 meter persegi dan mempunyai populasi lebih dari 1 juta penduduk. Pulau Nias terbagi menjadi 5 kabupaten, yaitu Gunung Sitoli, Nias, Nias Utara, Nias Barat, dan Nias Selatan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Nias memiliki asal-usul sejarah layaknya pulau-pulau lain di Indonesia. Mari kita bahas bersama. Suku Nias adalah kelompok etnis yang berasal dari Pulau Nias. Mereka menamakan diri mereka Ono Hina. Ono berarti anak keturunan, sedangkan Hina berarti manusia. Dan Pulau Nias sebagai Tano, Niha yang berarti tanah manusia. Penelitian genetika terbaru menemukan masyarakat Nias Sumatera Utara berasal dari rumpun bangsa Austronesia. Nenek moyang orang Nias diperkirakan datang dari Taiwan melalui jalur Filipina 4.000 sampai 5.000 tahun lalu. Manis Van Oven, mahasiswa doktoral dari Department of Forensic Molecular Biology Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam memaparkan hasil penemuannya. Oven pun meneliti 440 contoh darah warga di 11 desa di Pulau Nias dari semua populasi yang ia teliti. Kromosom Y dan mitokondria DNA orang Nias sangat mirip dengan masyarakat Taiwan dan Filipina. Penelitian ini juga menemukan dalam genetika orang Nias saat ini tidak ada lagi jejak dari masyarakat Nias kuno. Yang hanya sisa adalah peninggalan yang ditemukan di Goa Togi, Ndrawa, Nias Tengah. Penelitian arkeologi menemukan terdapat alat-alat batu yang menunjukkan bahwa manusia menempati goa tersebut berasal dari masa 12.000 tahun lalu. Bukan hanya asal-usul manusianya saja yang menarik kita bahas di sini, tapi ada juga tempat-tempat wisata, situs-situs sejarah yang menarik. Kita ketahui seperti Desa Boronado. Desa Boronado adalah desa Gomo yang sering dijadikan tempat upacara adat Boronado atau penyelesaian konflik pada kelompok yang sedang bermusuhan. Dulu, kelompok dari beberapa suku Nias sering berperang. Untuk itu, muncullah ritual Boronado dengan cara mengalihkan konflik kelompok kepada patung-patung yang ada di sana. Patung-patung ini kemudian dilemparkan ke sungai, petanda masalah sudah selesai. Bebatuan megalitikum ini sendiri diyakini sudah berusia 250 hingga 5.000 tahun. Saat ini, upacara Boronado menjadi acara adat yang menarik wisatawan. Tak jauh dari tempat ini, tempatnya di Kecamatan Gomo, Nias Selatan, Sobat Kuliker bisa berkunjung ke air terjun Halawo. Keunikan tempat wisata ini adalah karena memiliki 2 tingkat air terjun dengan air yang jernih dan kehijauan. Debit air terjun Halawo juga amat deras sehingga butuh perjuangan untuk bisa naik ke atas air terjun. Air terjun Halawo berjarak sekitar 106 km dari pusat kota Gunung Sitolo dengan waktu tempuh 2,5 jam perjalanan. Bagi Sobat Kulikers yang suka kegiatan yang memicu adrenalin, mencobalah melompat dari tebing setinggi 8 meter dengan kedalaman air 4 meter yang siap menyambut kita. Selanjutnya, juga ada situs megalitikum Telegowo yang berada di Desa Telegowo, subdistrik Sidoarjo. Di sini, Sobat Kulikers bisa melihat rumah dan peradaban megalitikum yang masih hidup. Situs Telegowo terdiri atas batu-batu berbagai bentuk. Ada yang menyerupai tugu, bundar, dan persegi. Batu-batu ini diyakini berasal dari Sungai Baho yang terletak 3 km dari lokasi situs. Sementara batu Baho yang bentuknya menyerupai tugu menandakan pernah ada pesta besar-besaran di sini. Situs Tetegowo diperkirakan berumur 500 tahun lalu. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa situs Tetegowo awalnya adalah sebuah kampung yang dibangun karena adanya perselisihan antara dua saudara. Sekitar 100 tahun lamanya, lokasi tersebut ditinggalkan oleh warganya. Mereka memilih untuk menetap di daerah yang lebih rendah agar mudah mendapatkan air. Tak luput juga ada sebuah peninggalan yang digunakan sebagai syarat kerajaan pada masa itu yang terletak di Desa Bawah Mataluwo, desa yang berdiri sekitar tahun 1930-an. Ini berada di ketinggian 270 mdpl.
merupakan wilayah tertinggi yang ada di Nias Selatan. Desa ini merupakan desa tradisional di Nias Selatan dan berada di Bukit Batu yang mempunyai 86 anak tangga sebagai pintu masuknya. Konon katanya, tingginya wilayah ini melambangkan kekuasaan dan kekuatan kerajaan pada masa lampau. Tradisi itu diberi nama Pahambo atau lompat batu hanya untuk laki-laki Nias sebagai syarat mereka sudah bisa ikut perang atau tidak. Karena dahulu di zaman perang, antar wilayah setiap wilayah mempunyai pagar tertinggi 2 meter dan tebal sekitar 40 cm. Maka dari itu, sebagai syarat laki-laki Nias yang ingin ikut perang harus bisa melompati batu itu agar mereka bisa ikut serta dalam perperangan tersebut. Saat ini, Desa Bawah Mata Luwu menjadi tempat wisata yang sering dikunjungi oleh turis lokal maupun asing. Bukan hanya atraksi Pahambo saja yang membuat mata kita terkagum-kagum, tapi pemandangan yang indah juga bisa kita rasakan di desa ini. Kita juga bisa melihat rumah adat Omohada dan situs-situs megalitikum yang banyak terdapat di desa ini. Sekian dari kami, pembahasan tentang Pulau Nias, dan jangan lupa like dan share jika kalian suka dengan videonya. See you!